Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo semua, perkenalkan saya Meiman Pratama Reva dengan NIM 3243121060. Jadi di sini saya akan melakukan storytelling dari sebuah buku yang telah saya baca, yang dimana judul bukunya adalah Asia Selatan dalam Sejarah, karya Tuti Nuria Erwin. Jadi buku ini diterbitkan langsung oleh salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Jadi langsung saja untuk storytellingnya, jangan skip videonya. Nah, jadi pada bab pertama ini ada sebuah topik yang berjudul Sejarah India Kuno. Jadi dikatakan bahwa India merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang disematkan untuk sebuah wilayah yang luas yang digenangi oleh Sungai Indus. Jadi semenjak istilah itu muncul, penduduk yang berada di wilayah itu disebut dengan India atau orang-orang India. Jadi bentuk wilayah ini membentuk jajar genjang yang sangat besar atau sangat lebar. Belajar dan membahas tentang sejarah India kuno ini dibutuhkan beberapa sumber sejarah yang bisa dipercaya. Contohnya berita dari orang-orang asing, peninggalan dari zaman purbakala, tradisi yang terdapat dalam adat istiadat India asli, hingga tulisan-tulisan para penyair India dan orang-orang dari bangsa asing. Jadi di pembahasan yang kedua yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus. Jadi pengetahuan mengenai kebudayaan lembah Sungai Indus dapat kita ketahui dari beberapa tempat penggalian yang dilakukan di wilayah India. Namun ada dua tempat penggalian yang dapat memberikan sumber atau petunjuk yang paling berpengaruh atau paling besar, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Yang pertama itu penggalian yang dilakukan di Mohenjo-daro. Jadi dari hasil petunjuk barang-barang yang ditemukan di Mohenjo-daro ini menunjukkan bahwa masyarakat pada saat itu sudah lebih modern kehidupannya dilihat dari barang-barang yang sudah ada pada masa-masa itu. Jadi adapun benda-benda atau hal yang ditemukan dari Mohenjo-daro ini seperti materai-materai berhuruf, bangunan-bangunan besar yang mewah, hingga perhiasan-perhiasan yang menunjukkan kemodernan mereka pada masa itu. Selain itu, penggalian di Harappa. Jadi, setelah melakukan penggalian ini, adapun ditemukan beberapa bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk sejarah India kuno yang dimana ditemukan berupa arca-arca, ukiran-ukiran kecil, hingga alat-alat dapur yang terbuat dari tanah liat. Nah, jadi India kuno ini awalnya dihuni oleh sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Dravida, yang kemudian bangsa Arya datang dan berbaur dengan bangsa Dravida. Adapun banyak kebudayaan-kebudayaan yang muncul setelah kedatangan bangsa Dravida, seperti munculnya sistem penggunaan kasta atau pembagian tingkat-tingkat di masyarakat. Adapun susunan masyarakat di tengah-tengah bangsa Arya, yaitu yang pertama itu yang paling tertinggi adalah raja, yang kedua ada pendeta, yang ketiga itu ada senopati, yang keempat ada penasihat, dan yang kelima adalah masyarakat biasa. Jadi kedatangan bangsa Arya ini ke India membawa peradaban baru tersendiri bagi India. Jadi kedatangan bangsa Arya di India pun merupakan titik permulaan sejarah bagi India sendiri yang meninggalkan masa prasejarahnya. Nah, jadi sistem kasta ini berawal dari kebiasaan atau anggapan orang Arya yang menganggap mereka lebih tinggi daripada bangsa Dravida. Hal ini yang menjadi duri dalam daging pada ajaran agama Hindu sendiri. Mengapa dikatakan sebagai duri dalam daging?
nanti setelah ini kita akan membahasnya. Namun sebelumnya, di ajaran Hindu sendiri itu terdapat pembagian kasta yang dimana ada 4 kasta dasar. Pertama itu adalah kasta Brahmana yang merupakan kaum pendeta atau pembuka agama. Yang kedua itu ada kasta Ksatria yang merupakan para pendekar-pendekar atau kesatria yang berpengaruh pada saat itu. Yang ketiga itu ada kasta Waisya yang merupakan orang-orang pedagang, dan yang terakhir itu merupakan kasta Sudra yang merupakan rakyat-rakyat biasa. Nah, jadi dari pembagian kasta ini sendiri memunculkan kesenjangan di antara masyarakat. Adapun masyarakat yang berada di garis kasta Sudra ini merasa resah dengan pembagian kasta ini. Nah, selanjutnya, oleh karena pembagian kasta yang ada di agama Hindu, maka muncullah agama Buddha yang merupakan sebuah bentuk penolakan dari pembagian kasta-kasta di agama tersebut. Jadi agama Buddha ini muncul atau terwahyukan kepada seorang yang semulanya berkasta kesatria, namun mendapatkan ilham untuk mewartakan kesetaraan hidup dan menyebut diri mereka sebagai Buddha. Nah, setelah adanya agama Hindu dan Buddha di India, juga disusul oleh kedatangan bangsa Islam. Berbeda dari agama Hindu dan Buddha yang muncul langsung di tempat tersebut atau di wilayah India tersebut, agama Islam ini sendiri dibawa oleh orang-orang asing yang berdagang ke India. Jadi pada saat itu bangsa-bangsa timur khususnya melakukan perdagangan ke India, berbaur kepada masyarakat umum, sekaligus membawa agama Islam menyebar ke India. Nah, jadi teman-teman, sekian dari hasil storytelling saya dari buku Asia Selatan dalam Sejarah ini. Jadi saya sendiri sadar bahwa sungguh banyak kekurangan dalam penyampaian saya, sungguh banyak kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih.